Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan dan implementasi zakat dan wakaf di Indonesia. Saya Nadia Yuliantika, NIM 244. Sandy Listiana Fikasari, NIM 264. Nama saya Alisna Nuraisyah, NIM 282. Nama saya Bella Febiana Sari, NIM 287. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan mengalami fenomena pertumbuhan kelas menengah tercepat di kawasan Asia Tenggara dalam 5 tahun terakhir. Pertama, negara Republik Indonesia mempunyai otoritas dan kepentingan untuk mengatur, memfasilitasi, dan memberi kepastian hukum kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah dan muamalah sesuai ketentuan syariah, termasuk di bidang zakat dan wakaf. Tetapi negara bukan mengambil manfaat dari dana umat. Seperti kita tahu, zakat dan wakaf tidak masuk dalam neraca keuangan dan kekayaan negara. Tetapi pemerintah dapat mengambil tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan yang merugikan kepentingan masyarakat. Kedua, negara tidak mengambil mazhab fikih tertentu sebagai mazhab resmi yang dianut negara. Dengan demikian, pengembangan hukum Islam di bidang zakat dan wakaf di Indonesia dilatar belakangi keragaman mazhab yang terdapat di dunia Islam. Walaupun masyarakat Muslim Indonesia sebagian besar mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi kita lihat dalam konteks dan konten regulasi perzakatan dan perwakafan tidak terjadi kekakuan mazhab apalagi Syafi'i oriented, melainkan secara dinamis mengedepankan maqasid syariah sebagai tolak ukurnya. Hal ini terlihat dari wacana fikih terapan tentang zakat perusahaan, zakat penghasilan profesi, wakaf uang, wakaf dalam jangka waktu tertentu, dan lainnya mengakomodir khasanah hukum Islam yang sangat kaya dengan ijtihad, istinbat, dan istihsan. Selain itu, mari kita amati sumber-sumber keuangan umat Islam yang pernah membuat Islam berjaya di masa lalu. Sejatinya banyak sekali, dan bukan hanya zakat dan wakaf. Dalam rentang waktu perjalanan sejarah masyarakat Islam, sumber-sumber keuangan umat yang banyak itu dengan berbagai dimensi yang dimiliki, sepertinya luput dari perhatian umat Islam. Seandainya seluruh institusi itu dikembangkan dengan baik, niscaya masalah ekonomi umat dan kemiskinan sebagai isu global akan lebih mudah diatasi. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Agama senantiasa mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi perekonomian umat. Zakat dan wakaf adalah bagian dari sistem perekonomian umat yang memerlukan pengembangan dan sekaligus penataan. Kita menyadari zakat dan wakaf adalah pranata keagamaan yang melandasi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Sebagaimana kita ketahui, kewajiban zakat pada umat Islam semula adalah kewajiban kepada negara dan menjadi sumber penerimaan negara yang pokok. Dalam kaitan itu, zakat maupun wakaf tidak kehilangan nilai konstekstualnya di negara ini, meski tidak diakomodir sebagai penerimaan negara dalam kebijakan fiskal, tetapi tetap berperan sebagai sumber pendanaan umat untuk penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Beberapa dekade terakhir, kesadaran umat Islam tentang arti penting ragam filantropi Islam seperti zakat dan wakaf semakin mengembirakan. Kita perlu bersyukur mengamati tingginya animo masyarakat untuk mengambil bagian dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Setelah lahirnya UU pengelolaan zakat, yaitu UU nomor 38 tahun 1999 yang diperbarui UU nomor 23 tahun 2011 dan Undang-Undang Zakat
Undang-Undang Wakaf, yaitu UU Nomor 41 Tahun 2004, telah semakin mengkristalkan paradigma masyarakat bahwa zakat dan wakaf di samping sebagai ibadah sekaligus sebagai sistem keuangan sosial umat Islam yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis dalam penanggulangan problem sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Pada sisi lain, maraknya wacana zakat dan wakaf seharusnya mampu mendorong tumbuhnya gerak sinergis umat Islam untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam kehidupan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya kualitas umat Islam yang tidak sebanding dengan kuantitasnya. Saya akan menjelaskan menurut hemat saya, sedikit ada 3 faktor yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan sektor keuangan Islam, khususnya zakat dan wakaf. Yang pertama, kinerja lembaga pengelolaan zakat dan wakaf dalam menghimpun dan mendayagunakan potensi zakat dan wakaf. Lembaga pengelolaan zakat dan wakaf harus berupaya untuk lebih mendekatkan akses umat terhadap sumber dana dan manfaat zakat dan wakaf. Yang kedua, koordinasi dan sinergi di antara sesama lembaga pengelolaan zakat maupun wakaf. Yang ketiga, kompensasi sumber daya manusia. Amil zakat dan nazir wakaf haruslah mengerti dan menguasai substansi pengembangan hukum dan permasalahan zakat dan wakaf. Jadi, tidak sekedar kreator program. Amil dan zakat adalah pilar utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Dalam hal itu, patut digarisbawahi bahwa regulasi atau undang-undang dan peraturan pelaksanaannya bukan satu-satunya yang penentu optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Regulasi haruslah diikuti dengan sosialisasi secara intensif dan ekspresif. Pengelolaan yang tersandar keteladanan para ulama, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah, serta program-program pendayagunaan untuk menyentuh secara masih pasif kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.